مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك Bacakan sejarah yang sabuk kan. Ini mudah mudah. Satu mata. Saya akan tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang ulun hormati dan ulun muliakan Al Ustadz Musyaddad selaku pimpinan Majelis Ta'lim dan Zikir Khairus Sabab, kita doakan dengan berkat Rasulullah SAW dan berkat perkumpulan kita ini, semoga beliau dan keluarga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala umur yang panjang, diberikan kesehatan lahir dan batin, selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar dapat membimbing kita semua ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Iya, tapi ini amal aja nah. Hati-hati sampai hilang. Dan yang ulun muliakan Ustadz Burhan dan Ustadz Muhammad Sabik selaku serta jamaah dan para sarwan Majelis Ta'lim Khairus Sabab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita marilah berdoa sama-sama, semoga dosa-dosa serta kesalahan kita, dosa-dosa orang tua kita, anak-anak kita, istri kita, dosa tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan berkat Rasulullah SAW dan berkat selawat burdah dan surah Yasin yang kita amalkan bersama menjadi asbab datangnya rezeki kepada kita semua, rezeki yang banyak, halal lagi berkah. Amin ya rabbal alamin. Di sini ulun akan membacakan riwayat singkat tentang berdirinya Majelis Ta'lim Khairus Sabab.
Pertama-tama ulun menguraikan tentang filosofi atau makna dari lambang Majelis Ta'lim Khairus Sabab. Makna dan nilai filosofi dari lambang Majelis Ta'lim Khairus Sabab ini ialah lambang lingkaran adalah kesatuan tekad dan menjalin tali silaturahmi antar umat Rasulullah, khususnya jemaah Majelis Ta'lim Khairus Sabab. Lambang bintang segi 8 yang merupakan gabungan dua kutub atau kiblat Ka'bah di tanah haram dan Baitul Ma'mur di langit, yang menandakan bahwa kita dari mana saja arahnya tetap menuju yang satu Al-Wahid, yang berarti kita adalah saudara seiman dan Islam. Mana kok kata nih? Hidup kita seperti tawaf yang akan terus berputar hingga mencapai titik sesungguhnya, yaitu kematian, dengan harapan bisa berjumpa dengan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lambang khat atau tulisan Arab dengan huruf atau kata khair di atas sabab, kita semua berkomitmen untuk selalu mengutamakan kebaikan dalam tingkah laku kita sehari-hari dalam kehidupan. Dengan huruf warna keemasan, semoga kita mencapai derajat yang tinggi, karena emas itu tetap kekal zatnya walau diterjang sana sini. Warna latar hijau adalah lambang kehidupan dan dikelilingi warna hitam, yaitu kematian. Kesimpulan, kita hanyalah seorang hamba yang akan kembali kepada Sang Khalik. Semoga nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Dan arti dari nama Khairus Sabab ini adalah sebaik-baik pemuda. Nah, berarti sebaik-baik pemuda nih kakak-kakaknya dahanan Tuhan juga dalam majelis nih. Utamakan adab ya Allah lawan Tuhan. Nah, berakhlak tuh di kampung saling tolong menolong. Kayak itu jauh almarhum abah gusuk kumpul ya. Awal gusuk suni semalam sidin ketujuh bersilaturahmi wadah para jemaah pada mengumpulkan sidin tuh. Mudah-mudahan sidin dapat rahmat banyak-banyak tuh. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nama ini menurut Guru Arsad Berangas adalah salah satu nama gelar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan seputar filosofi dari lambang dan nama Khairus Sabab. Kemudian setelah itu ulun akan membacakan secara singkat bermulanya majelis ta'lim dan zikir Khairus Sabab ini. Majelis Burdah ini dibentuk pertama kali oleh almarhum Amang Beson, Allah yarham, mudah dapat rahmat banyak sidin, pada tanggal 9 Agustus 1991 atau 28 Muharram 1412 Hijriah. Beliau adalah salah seorang tokoh yang terkemuka dan soleh di kampung kita ini. Qasidah Burdah ini awalnya hanya dibacakan bacaannya saja tanpa diiringi alat terbangan atau biasa disebut dalam bahasa Banjar badara wajah bacanya tuh. Setelah majelis Burdah ini dipimpin oleh almarhum Amang Beson, ini berjalan dari tahun ke tahun. Akhirnya ada perubahan dari membaca Qasidatul Burdah ke pembacaan syair Maulid Al-Habsyi yang dipimpin oleh Guru Mulkan Tatah Masjid. Setelah berjalan beberapa tahun kemudian, Maulid Habsyi ini ada saran lagi dari jemaah untuk mengubah bacaan Maulid Habsyi ini dengan membaca Ratibul Haddad di setiap rumah dari anggota yasinan secara bergiliran. Kegiatan membaca Ratibul Haddad ini dipimpin oleh almarhum Al-Ustadz Samsuni Abdullah. Dan setelah kegiatan membaca Ratibul Haddad ini berjalan beberapa tahun kembali, timbul saran lagi oleh beberapa jemaah untuk membaca dan mengamalkan kembali Qasidatul Burdah yang dulu pernah diamalkan. Kemudian kegiatan membaca Qasidatul Burdah ini dipimpin oleh almarhum Al-Ustadz Samsuni Abdullah, sekaligus dengan kesepakatan bersama oleh semua jemaah yasinan untuk mengubah nama yang dulunya Khairus Sabab menjadi Khairus Sabab. Apa Khairus Sabab tahu artinya tah? Belum pernah tahu juga sekolah nih. Khairus Sabab tahu sebaik-baik pemuda.
yang bertempat di kediaman rumah almarhum Kiai Guru Haji Abdul Malik Marwan. Di rumah tersebut selain membaca Qasidatul Burdah, diadakan juga belajar membaca Al-Quran yang baik dan benar. Dan kegiatan ini disambut hangat oleh jemaah majelis. Kegiatan belajar membaca Al-Quran tersebut dihadiri oleh semua kalangan umur, baik yang masih muda ataupun yang sudah tua, tanpa memandang usia. Dan itu dilakukan jemaah dengan bersungguh-sungguh. Jemaah belajar dari membaca Iqra sampai Al-Quran. Alhamdulillah, berkat kesungguhan mereka semua, jemaah majelis yang dulunya tidak dapat membaca Al-Quran sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Proses belajar membaca Al-Quran ini juga dibantu oleh saudara Yadi, atau yang kita kenal namanya sehari-hari adalah Guru Uduy. Nah, yang beliau ini sekarang bermukim di Kampung Jawa, Martapura sana. Pada waktu itu pelaksanaan kegiatan Majelis Harus Sabab diadakan sebanyak 1 kali seminggu pada malam Jumat dalam 1 bulan. 3 kali malam Jumat membaca Qasidatul Burdah dan 1 kali malam Jumat digunakan untuk Thalibul Ilm atau belajar ilmu agama yang disampaikan oleh almarhum Al-Ustadz Sumsuni Abdullah. Untuk bekal kehidupan kita sehari-hari yang juga dilaksanakan di rumah almarhum Kiai Haji Abdul Malik Marwan. Setelah Setelah Kiai Haji Abdul Malik Marwan berpulang ke rahmatullah, pembacaan Qasidatul Burdah dibacakan di tiap-tiap rumah anggota yasinan saja setiap malam Jumat. Kemudian pada malam minggunya diadakan Thalibul Ilmi atau belajar ilmu agama di rumah Al-Ustadz Samsuni Abdullah sampai sekarang. Inilah riwayat asal usul terbentuknya Majelis Harus Sabab. Marilah kita bersama berdoa semoga dosa-dosa kita, orang-orang tua kita, dosa-dosa guru kita, dan semua jemaah Harus Sabab yang telah mendahului kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, ya Allah, curahkan rahmat serta maghfirahnya banyak-banyak lawan beliau-beliau. Dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan sampai keturunan-keturunan kita kena mengganti kita nih, jangan ampihan kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat-hajat kita dunia pun akhirat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber cerita Abdul Muluk. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وقدر القدر العظيم. اللهم والعافية والعبيدك الحجة والزاد والزوار المسافرين ببارك بارك والجو كامل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية بالجسد وزيادة في العلم وبركة بالرزق وتوبة قبل الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بسكرات الموت. اللهم هون علينا بسكرات الموت والنجاة من النار وعافنا عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Amin.